Walaupun kita ya banyak melakukan amalia syariat, sholatnya rajin, puasanya rajin, gitu ya. Bayar zakat, sudah haji, sudah umroh, gitu ya. Ini namanya perbuatan syariatnya. Nah, tapi bagaimana dengan lapisan hatinya? Nah, belum tahu. Nah, ini yang kita bina. Bagaimana cara membina ini hati ini? Pakai ilmu tarekat. Jadi ilmu tarekat itu untuk ngebina hati kita. Nah, karena hati kita ini tidak ubahnya seperti kebun. Ibarat kita ngebun, yang kita tanam cengkeh, tetapi kan yang tumbuh di kebun kita itu bukan hanya cengkeh. Alang-alang pun ikut tumbuh. Rumput-rumput yang berduri pun ikut tumbuh. Rumput liar lah namanya. Kadang-kadang rumput liarnya itu lebih subur daripada tanaman cengkehnya. Nah, ini yang kita kebun. Ini yang harus kita benahi. Jadi belajar tarekat itu membenahi hati. Membenahi kebun. Tanaman asli di hati kita itu tauhid. Itu tanaman aslinya. Nah, dari lauhul mahfuz kita, bahkan dari alam ruh kita turun, yang sudah ditanam di situ satu, tauhid. Siapa yang nanamnya? Ya Allah sendiri yang nanam. Ketika kita masih di alam ruh dulu, ya Allah pernah tanyakan, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhan kalian? Kata Allah kepada semua ruh. Semua ruh menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah kau Tuhan kami. Nah, inilah tanaman asli iman tauhid ini tanaman aslinya. Tapi setelah kita turun ke muka bumi ini, ya, kita bawa ya kebun kita. Ya, kebun hati kita ini. Kita bawa tanaman. Ternyata setelah turun ke bumi, rumput liarnya banyak yang tumbuh, Pak. Bukan hanya tauhidnya yang tumbuh, nah rumput liarnya banyak. Ada iri, ada dengki, ada hasud, hubul mal, hubul jah. Kayu besarnya syirik, itu kayu besarnya itu. Nah, jadi kalau dibiarkan ini bisa tanaman aslinya bisa mati. Cengkeh tadi bisa mati. Ibarat kebun tadi, ini alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Itu baru informasi, ada tindakan tidak. Kalau nggak ada tindakan tetap saja semua belukar, Pak. Ya, begitu juga kita ini hati kita itu. Walaupun tiap waktu dengar ceramah, ya, kita dengar Pak Ustadz, Pak Kiai ngomong, nggak boleh iri sama orang lain. Itu informasi semua. Apakah dengan informasi itu iri dengkinya sudah bersih dari hati kita? Enggak, tetap saja subur. Ya, makanya kadang-kadang semakin tua semakin tebal rasa iri dengkinya itu. Ya, nah, sekarang ambil tindakan. Bagaimana tindakannya? Babat habis tuh alang-alang. Ambil randap, ya semprot. Ya. Nah, setelah bersih, pupuk itu cengkeh. Nah, begitu juga hati kita. Bersihkan, ambil randapnya. Mana randapnya itu? Mana obatnya untuk membersihkan hati kita ini? Nah, Nabi SAW memberikan informasi. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya itu ada alat pembersih, kata Nabi. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, ini randapnya, Pak. Oh, ternyata harus pakai zikir untuk membersihkan hati. Jadi kalau kita belajar zikir, itu artinya kita belajar membersihkan hati kita. Kenapa kita harus bersihkan? Karena Allah sudah kasih tahu. Ya, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada saatnya nanti, ya, hartamu, anakmu, istrimu itu tidak bisa menolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah, kata. Nah, inilah makanya kita belajar zikir, kita belajar tarekat, kita
Supaya apa? Supaya hati kita bersih. Bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih daripada sombong, gitu ya. Merasa kita paling pintar, kita paling benar. Itu kesombongan, itu penyakit semua itu. Nah, kalau dibiarkan itu, nah itu semua belukar juga hati kita. Maka kita bersihkan pakai zikir. Jadi membersihkan hati kita itu pakai zikir. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu kita berusaha membersihkan hati kita. Supaya tidak iri, tidak dengki ya, dan tidak sombong dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi kalau orang yang anti tarekat, tidak mau belajar zikir, itu artinya ya masih senang, hatinya kotor lah begitu. Ya, masih iri, masih dengki, masih hasut itulah. Oleh karena itulah, ya ini pilihan juga Bapak Ibu. Ya. Tidak semua diberi petunjuk sama Allah. Ya, fadzukurullah ala ma hadakum. Kamu berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Ada orang diberi petunjuk, dia di tingkat syariat saja. Ya, yang pokoknya bagi dia itu ya sudahlah, kalau sudah rajin sholat, sudah rajin dia sedekah, sudah rajin baca Quran, nah cukuplah itu. Nah, itu namanya petunjuk di tingkat syariat. Nah, tapi begitu kita ajak ke tingkat tarekat, enggak mau dia. Berarti makomnya dia masih di situlah. Enggak bisa kita paksakan juga, Pak. Ya, dah. Kita hanya bisa menginformasikan. Ya, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami cuma menyampaikan secara jelas. Nah, sudah disampaikan secara jelas, pada akhirnya ya terserah Allah. Nah, di mana orang ini akan ditempatkan? Apakah dia akan ditempatkan di syariat? Nah, yang dia terima cuman itu. Walaupun diajak-ajak masuk tarekat nggak akan mau, nggak masuk pikirannya, nggak masuk hatinya. Cukup bagi dia kalau sudah sholat 5 waktu, gitu. Kalau sudah bayar zakat, kalau sudah sedekah, kalau sudah haji, cukup, sudah. Nah, begitu kita ajak masuk tarekat, belajar zikir, nolak. Nah, jangan kecil hati, berarti makomnya dia oleh Allah hanya ditempatkan di situ saja. Nggak bisa kita paksakan. Ya, karena kata Allah, fadzukurullah ala ma hadakum. Kamu berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Nah, tapi ada yang diberi petunjuk oleh Allah sampai ke tingkat tarekat. Nah, dia nggak puas hanya di tingkat syariat saja. Maka dia cari guru, gitu kan. Ada yang kita dengar ada sampai bertahun-tahun cari guru. Gitu.